Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan topik pada pertemuan mata kuliah statistika pertemuan ke-13, yaitu analisis regresi linear sederhana, di mana kompetensi yang diharapkan dari pertemuan ke-13 ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Oke, di sini saya akan mengaplikasikan analisis regresi linear sederhana itu menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan analisis regresi linear sederhana itu menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini saya sudah memiliki sejumlah data yang terdiri atas 20 data. Contohnya ada data X dan data Y, di mana diketahui data X itu adalah data luas lahan, dan yang kedua adalah data Y itu adalah data pendapatan hasil panen padi dalam satu musim tanam. Nah, yang diminta di sini adalah apakah terdapat pengaruh antara luas lahan petani terhadap pendapatan yang diperoleh. Oke, dari apa yang diminta di sini diketahui adalah apakah ada pengaruh luas lahan terhadap pendapatan yang diperoleh. Maka dapat diketahui bahwa variabel bebas atau variabel yang diduga dapat mempengaruhi itu adalah variabel luas lahan, dan variabel Y-nya atau variabel independen atau variabel bebas terikatnya itu adalah pendapatan hasil panen padi. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pastikan data yang teman-teman miliki itu sudah terisi semua keseluruhan ya, sudah lengkap. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik data lalu pilih data analysis. Oke, karena kita akan melakukan analisis regresi, maka di sini regresi yang kita klik, lalu pilih OK. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah ketahui yang ini input Y range ini adalah variabel Y yang akan kita masukkan di sini. Karena tadi kita sudah ketahui variabel Y-nya itu adalah pendapatan hasil panen, maka ini kita blok. Nah, begitu juga dengan yang input X range. Kita blok seperti ini. Nah, karena yang kita blok itu X dan Y-nya kita tadi masukkan atau include-kan, maka labels di sini jangan lupa untuk dicentang. Nah, lalu derajat keyakinan yang akan kita gunakan, anggaplah derajat keyakinan yang akan kita gunakan adalah 95%. Maka confidence levelnya di sini kita klik, itu adalah sebesar 95%. Kemudian output range di sini adalah di mana kita akan meletakkan hasil output dari analisis regresi linear sederhana kita. Oke, karena kita akan meletakkannya di satu lembar kerja yang sama, maka kita pilih saja output optionnya di output range. Kita pilih di 12, kita akan letakkan di sini. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Lalu akan muncul output hasil analisis regresinya seperti ini. Nah, apa yang akan dilihat dari output di sini? Yang pertama adalah nilai adjust R-square-nya di sini. Oke, saya tandai kuning. Kemudian dari ANOVA-nya, signifikan F-nya ini kita tandai kuning. Lalu yang terakhir adalah nilai koefisiennya. Oke, saya tandai. Nah, yang pertama, adjust R-square. Adjust R-square di sini ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel bebasnya atau variabel X, dalam hal ini adalah luas lahan, mampu menjelaskan variabel Y. Oke, nilai hasil adjust R-square-nya adalah 0,98678. Kalau diubah dalam bentuk persen, itu adalah sebesar 98,67%. Artinya, variabel luas lahan di sini itu mampu menjelaskan pendapatan hasil panen padi sebesar 98,67%, dan sisanya itu dijelaskan atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar luas lahan ini sendiri. Hal yang kedua adalah kita bisa lihat nilai signifikansi F-nya. Di sini tujuan nilai signifikansi F ini adalah untuk mengetahui apakah kita harus menolak atau menerima H0. Oke, karena data ini angka seperti ini mungkin kesusahan untuk dibaca, kita bisa ganti datanya dari umum di sini menjadi model angka. Nah, hasilnya adalah sebesar 0,00. Nah, karena nilai signifikansi F-nya sebesar 0,00 kurang dari sama dengan tadi derajat keyakinannya karena 95%, maka nilai alfanya adalah sebesar 5%. Oke, karena nilai signifikansi F-nya kurang dari nilai alfa atau 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima.
Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara luas lahan luas lahan terhadap pendapatan padi ya dalam satu musim tanam. Oke, lalu karena yang kita tahu persamaan dari analisis regresi sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, sini kita untuk mengetahui nilai A dan B-nya itu dapat dilihat dari nilai koefisien dari hasil analisis di sini ya. Nah, dari hasil analisis di sini berarti persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan nilai A-nya itu adalah nilai intercept ya, nilai intercept. Jadi A-nya sama dengan 439.082,5 ditambah B-nya itu adalah variabel X, nilai koefisien dari variabel X-nya. Ditambah 2391.4275X. Oke. Seperti ini adalah persamaan regresi yang terbentuk dari penyelesaian analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Semoga dapat membantu teman-teman untuk dapat memudahkan penyelesaian analisis regresi. Ya, seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.